Halo semua, kembali lagi bersama saya Angga, Tutor Ekonomi di Ayo Belajar. Nah, sobat belajar nih, kalau kemarin kita sempat di pertemuan sebelumnya kita sempat berdiskusi atau mempelajari mengenai asuransi nih, dari pengertian, fungsi, dan peran. Nah, sekarang kita akan maju ke topik yang lebih advance lagi, lebih maju lagi, masuk ke topik yang lebih dalam lagi mengenai asuransi nih. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai jenis atau produk dan juga prinsip kegiatan usaha dari asuransi. Apa aja sih jenisnya dan juga bagaimana prinsip kegiatan usaha yang dilakukan oleh asuransi. Nah, sebelumnya nih sobat belajar pernah nggak sih kayak berpikir nih, tiba-tiba gimana ya kalau tiba-tiba saya sakit? Gimana ya kalau tiba-tiba saya ambeien, jadi harus di rumah sakit nih dan harus operasi dan lain-lain. Kira-kira biaya dari mana gitu. Wah, itu mungkin jadi ketakutan terbesar, satu ketakutan terbesar sobat-sobat belajar mengenai yang berkaitan dengan asuransi. Jadi kalau misalkan tiba-tiba, pernah nggak sih takut nih kalau misalkan di masa depan tiba-tiba sakit. Kenapa terus harus biaya mahal kan tahu sendiri ya, rumah sakit segimana biayanya. Nah, tapi sebenarnya itu bisa di cover dengan asuransi. Nah, masalahnya apakah dengan pakai asuransi itu amankah? Nah, itu juga menjadi ketakutan tersendiri kan. Nah, tenang aja, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai jenis dan prinsipnya dengan lebih mudah. Nah, karena sekarang belajar itu sudah mudah, maka ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah, sebelum kita masuk ke jenis dan prinsip usahanya, kita akan merecap sedikit ingatan atau memori sobat belajar dengan membahas pengertiannya dulu nih. Ingat gak sih pengertian asuransi itu apa? Sobat belajar, ingat gak? Nah, pengertian asuransi adalah perjanjian. Intinya adalah perjanjian antara dua belah pihak. Dua belah pihak itu adalah perusahaan asuransinya atau penanggung dan juga nasabahnya atau yang tertanggung, atau bisa dibilang sebagai polis asuransi sebagai nasabahnya. Nah, di perjanjian tersebut itu berisi mengenai berapa besar premi yang harus dibayarkan dan juga bagaimana berapa besar penggantian dari pemegang polis. Maksudnya apa? Jadi kalau misal berapa di perjanjian tersebut, biasanya asuransi itu menjelaskan mengenai pertama si pemegang polis asuransi atau si nasabahnya itu, atau si tertanggungnya atau orang yang akan mendapatkan asuransi itu harus bayar berapa per bulannya. Lalu juga perjanjian ini berisi berapa banyak sih coverage atau cakupan atau besaran kerugian atau biaya yang muncul, biaya tidak terduga yang muncul yang akan di cover oleh asuransi atau akan diganti asuransi. Nah, biasanya perjanjian itu disebut sebagai asuransi. Intinya asuransi itu adalah skema bagaimana seseorang itu diambil alih resikonya oleh suatu institusi perusahaan. Nah, kita bisa sedikit simulasi atau sedikit penggambaran agar lebih mudah sobat belajar memahaminya. Nih, misalkan ini ada seseorang nih, namanya Budi. Nah, ini ada suatu perusahaan, misalkan ini gedung ya, tapi gedungnya ada lotengnya. Nah, si Budi ini kan bisa aja sakit, ya kan? Kalau sakit perlu biaya. Wah, biayanya banyak nih, sampai jutaan dolar. Nah, ketika kan tidak ada tahu ya orang tuh sakit kapan, sakit tuh ngeluarin biaya berapa, sakitnya apa, nggak ada yang tahu kan, mau alam tuh hanya Tuhan yang tahu gitu. Nah, oleh karena itu si Budi itu memiliki suatu namanya resiko tiba-tiba jatuh sakit. Apalagi kalau misalnya Budi itu hard worker yang selalu kerja, belajar tanpa batas. Nah, si perusahaan asuransi ini mau mengambil alih si
si kemungkinan biaya yang timbul ketika si Budi sakit. Nih, nah, kok mau ya? Nah, karena mereka akan menghitung nih, kira-kira Budi itu sakit berapa persen ya? Oh, ternyata resiko Budi sakit tuh 5%. Nah, ketika si perusahaan menilai, oke, ternyata Budi itu sakit, sekitar resikonya 5%. Oke lah, kita akan tanggung. Misalkan tanggungnya besarannya itu adalah yang ditanggung itu 50% dari biaya. Biaya dari sini. Nah, sebagai timbal baliknya Budi harus bayar misalkan berapa nominalnya. Itu adalah teknis dari si asuransi. Jadi, si Budi yang punya resiko sakit, nah resikonya itu ditanggung oleh si perusahaan. Misalkan ini Budi punya resiko sakit 5%, oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan Budi tiba-tiba kenapa-napa, saya yang akan tanggung, kata si perusahaannya. Nah, kenapa bisa perusahaan mau menanggung si kemungkinan ini? Karena si perusahaan melihat, oke, resikonya cuma 5%, masih ada 95% resikonya itu sehat. Nah, oleh karena itu si perusahaan itu rela mau untuk mengganti si biaya-biaya ini gitu loh. Nah, dengan catatan si Budi ini harus bayar sejumlah uang atau bentuknya dalam bentuk premi kepada si perusahaan per bulan, atau mungkin bisa per 3 bulan, per setahun, bebas. Nah, sebagai apa? Sebagai istilahnya tabungan kali ya gitu. Jadi si Budi itu nabung misalnya 100.000 per bulan sebagai kayak timbal balik kepada si perusahaannya. Kurang lebih seperti itu teknis dari asuransi. Jadi teknisnya adalah Budi kalau misalkan sakit, biayanya akan ditanggung oleh si perusahaan. Tapi sebagai timbal baliknya Budi harus bayar nominalnya, misalnya sebagai nominal, sebagai premi kepada perusahaan. Nah, tapi tenang aja, biasanya asuransinya coveragenya itu lebih besar daripada total premi yang harus dibayarkan, atau angsuran atau cicilan atau mungkin tabungan yang harus dibayarkan. Misalkan jangka waktu asuransi itu 10 tahun, si Budi hanya perlu bayar 100.000 per bulan. Otomatis kan Budi hanya mengumpulkan sekitar 12 juta. Tapi mungkin asuransi itu bisa jadi mengcover sampai 50 juta, 60 juta. Itu kan which is berkali-kali lipat. Nah, itu emang aturan mainnya sih asuransi. Nggak bisa seperti itu. Nah, lalu ada beberapa istilah dalam asuransi yang perlu diingat oleh sobat belajar. Di notes harus sangat dipahami. Yang pertama itu premi, yaitu atau kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah atau tertanggung kepada perusahaan asuransi. Nah, lalu selanjutnya ada istilah polis asuransi, yaitu adalah perjanjian kontrak antara si perusahaan asuransi dengan si tertanggungnya. Nah, di situ tuh biasanya di perjanjian itu didetailkan berapa sih coverage yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kepada si tertanggungnya gitu. Lalu ada klaim, yaitu adalah pengajuan asuransinya. Misalkan tiba-tiba si Budi sakit, nah Budi itu bisa melakukan klaim asuransinya gitu, untuk meminta si perusahaan menanggung kerugian yang dialami oleh si Budi, seperti itu. Nah, kita udah recap mengenai tadi sedikit dengan pengertian, sedikit teknisnya, sedikit juga istilahnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik utamanya, yaitu jenis-jenis asuransi. Yang pertama, jenis asuransi itu ada 10, banyak ya. Tapi yang perlu ingat ya, semuanya harus diingat ya. Tapi emang ada beberapa asuransi yang tidak terlalu umum, tapi ada juga asuransi yang umum. Yang pertama, itu ada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini salah satu asuransi yang paling tenar atau paling populer atau yang paling sering ada di masyarakat. Nah, asuransi jiwa itu adalah memberikan keuntungan finansial atau menutupi kerugian finansial yang dialami apabila tertanggung meninggal dunia. Misalkan Budi mengasuransikan jiwanya 100 juta.
dia bayar per bulan 100.000. Nah, apabila Budi suatu saat meninggal dunia, membuat istri dan anaknya kehilangan ayah dan suami, nah Budi keluarganya itu akan mendapatkan santunan atau mendapatkan klaim asuransi sebesar 100 juta tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang diasuransikan adalah si dirinya ini, si jiwanya ini gitu loh. Jadi sehingga apabila Budinya amit-amitnya meninggal dunia, ya anak-anak dan istri kan tidak ada pendapatan ya. Nah, mereka akan mendapatkan nilai tertentu untuk menggantikan untuk sebagai bentuk klaim asuransi dari si asuransi jiwa si Budi. Itu dari asuransi jiwa. Yang kedua itu adalah asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan itu bukan berarti yang diasuransikan adalah kesehatannya, bukan, tapi apabila si Budi, si tertanggung ini sakit, biaya-biaya yang timbul dikarenakan si tertanggungnya itu sakit akan di-cover oleh si perusahaan. Misalkan Budi tiba-tiba sakit tiba-tiba kecelakaan gitu, kan ada biaya rumah sakit, biaya obat, biaya operasi dan lain-lain kan ada kan. Nah, asuransi kesehatan itu akan menanggung entah sebagian, entah total atau seberapapun itu kerugian yang muncul akibat si Budinya itu sakit gitu loh. Jadi kalau misalnya Budinya tidak sehat, maka si perusahaan asuransi akan memberikan nominal uang untuk menggantikan kerugian yang ditimbulkan. Tapi biasanya nggak semua sakit itu bisa masuk dalam asuransi kesehatan. Kalau sakitnya masuk angin, meriang, itu nggak bakal masuk ke dalam asuransi kesehatan gitu. Dan juga penyakit bawaan gitu-gitu biasanya tidak akan masuk ke asuransi kesehatan karena sakit-sakit tersebut itu resikonya lebih tinggi gitu. Biasanya asuransi kesehatan itu menanggung hal-hal yang tidak terduga, misalkan non penyakit bawaan atau kecelakaan, lebih seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu adalah asuransi kendaraan. Itu adalah menanggung apabila ada aset berupa kendaraan si tertanggung yang hilang. Misalkan nih, sobat belajar punya mobilnya diasuransikan. Ada lagi sobat belajar A, kan sobat belajar A nih, mobilnya diasuransikan. Ada sobat belajar B yang mobilnya tidak diasuransikan. Kalau sobat B kehilangan mobil, ya udah, loss, hilang. Tapi kalau sobat A kehilangan mobil, sobat A akan ditutupi kerugiannya oleh si perusahaan asuransi. Mungkin ada beberapa asuransi yang tidak mengcover semuanya ya, maksudnya nggak senilai dengan harga mobil tersebut, tapi setidaknya ada nominal yang digantikan, kerugian digantikan dibandingkan dengan si sobat belajar B ini nih, yang dia nggak ikut asuransi kendaraan. Lebih seperti itu. Yang keempat itu asuransi perjalanan. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan traveling, ya kan hits ya anak-anak milenial sekarang sering jalan-jalan nih. Tapi kan jalan-jalan, melakukan perjalanan meninggalkan rumah, meninggalkan kota, itu kan penuh resiko ya. Bisa jadi tiba-tiba tertular penyakit, bisa mungkin tiba-tiba kecelakaan, atau mungkin bisa aja kehabisan uang, mengalami kecopetan atau penjarahan dan lain-lain. Asuransi perjalanan ini akan melindungi tertanggung dari kerugian selama melakukan perjalanan. Jadi selama dalam cakupan dalam perjalanan dari berangkat sampai pulang, misalkan ada kerugian-kerugian yang dialami oleh tertanggung, itu akan di-cover oleh si perusahaan asuransi. Contohnya apa? Misalkan Budi nih punya asuransi perjalanan, dia jalan-jalan ke Jepang, tiba-tiba kopernya hilang atau kopernya dicuri orang atau dijarah ya. Nah, dia bisa mengklaim asuransi tersebut, gitu, mengklaim kehilangan tersebut ke asuransi. Kenapa? Karena dia mengalami kerugian ketika traveling, gitu. Tapi seperti halnya
asuransi yang lain ada terms and condition atau syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi apabila dia ingin mengklaim asuransi. Kalau misalkan yang hilangnya cuman pulpen atau hal-hal mini atau hal sepele, mungkin tidak akan di cover oleh asuransi. Yang kedua itu asuransi ya, lalu ada jenis kelima yaitu asuransi rumah atau properti. Maksudnya apa? Di sini tuh melindungi aset pemilik berupa rumah atau properti dari hal-hal yang menyebabkan kerugian. Misalkan ada bencana alam sehingga rumahnya si pemilik, rumahnya si tertanggung, rumahnya si nasabah itu rusak. Nah, kalau rumahnya diasuransikan, perusahaan asuransi akan menggantikan, akan membantu menutup kerugian rumah yang mengalami kerusakan itu. Misalkan jadi harus ada renovasi. Nah, si asuransi itu akan membantu menanggung beban pengeluaran asuransinya, renovasinya. Atau mungkin tiba-tiba gak ada hujan, pondasi apartemen jadi pincang, rubuh, gitu. Nah, itu bisa juga diasuransikan asalkan bentuknya properti, itu asuransi properti. Yang keenam itu asuransi pendidikan. Nah, ini cukup penting karena asuransi pendidikan itu salah satu yang lagi hits nih di zaman sekarang. Asuransi pendidikan itu adalah asuransi yang dibayar yang bertujuan untuk melindungi hak pendidikan anak dari si nasabah. Misalnya gini, sekarang istilahnya tuh kayak menabung. Jadi misalkan nih Budi dan istrinya itu baru nikah, terus dia berpikir, aduh masa di kemudian hari nanti kalau anak saya mau sekolah gimana ya gitu ya biayanya. Nah, bisa aja Budi nabung gitu. Tapi juga bisa jadi Budi melakukan kalau tabungan kan nggak ada yang tahu ya nominalnya akan seberapa besar. Misalkan ya, tabungan bisa jadi cukup atau enggak kan nggak ada yang tahu ya. Nah, tapi asuransi itu memberikan kejelasan nominalnya. Jadi kalau misalkan analogikan, kalau nabung kan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya cost saving mah tabungan ya 50 ya udah 150 aja gitu. Tapi kalau misalkan pakai asuransi pendidikan, misalkan biaya pendidikannya itu 200. Nah, tapi kalau pakai asuransi pendidikan meskipun cuma bayar 50, tapi angka 200 ini akan tercover oleh asuransi. Kurang lebih seperti itu. Jadi asuransi pendidikan itu menjamin hak pendidikan dari anak-anak tertanggung, kurang lebih seperti itu. Yang ke 7 itu ada asuransi bisnis. Nah, kita tahu kan nih, bisnis itu terkadang tricky. Maksudnya tricky adalah bisa jadi bangkrut, bisa jadi apa-apa, bisa jadi kurang modal atau gimana, bisa jadi bangkrut lah, gagal. Nah, asuransi bisnis ini melindungi bisnis dari kerugian dalam jumlah besar. Maksudnya apa? Kok tiba-tiba ada hal-hal yang tiba-tiba kayak bencana COVID nih, ya kan? COVID kan pandemi nih. Tiba-tiba si perusahaan gagal COVID ini, si perusahaan Budi ini mengalami pailit atau kerugian sangat besar. Nah, apabila bisnisnya diasuransikan, bisa aja si Budi meskipun mengalami kerugian tapi dia mendapatkan sejumlah uang dari asuransi sebagai bentuk pengganti kerugian yang dialami si Budi dalam bisnisnya. Nah, lalu ada asuransi umum. Asuransi umum itu lebih ke bentuk-bentuk asuransi yang sering kita temukan, yaitu proteksi terhadap resiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Maksudnya apa? Di sini asuransi umum, misalkan asuransi ketenagakerjaan. Si perusahaan misalkan perusahaan dan asuransi kan, perusahaan membayarkan asuransi ketenagakerjaannya si karyawannya. Kenapa? Karena karyawan sebagai pihak ketiga itu kan mengalami resiko kehilangan pekerjaan dan lain-lain kan. Nah, asuransi ketenagakerjaan ini
gunanya untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan si karyawan itu tidak terganggu apabila terjadi PHK, terjadi bagaimana. Itu adalah salah satu bentuk dari asuransi umum. Lalu ada asuransi kelautan. Nah, kenapakah ada asuransi kelautan? Karena kan kita tahu nih, banyak barang-barang yang dikirim melalui kargo, melalui jalur laut, ya kan? Nah, sedangkan ya kalau misalkan satu kargo itu kan nilainya itu kan bisa sampai ratusan juta atau ratusan dolar gitu kan, ratusan juta dolar gitu kan. Nah, dan makanya itu perlu diasuransikan. Jadi asuransi kelautan itu adalah melindungi resiko pengangkut dan pemilik kargonya. Kan bisa jadi nih di tengah jalan pengangkut mengalami badai, jatuhlah isi kargonya. Padahal isi kargonya misalkan emas batangan. Ya berarti kan mereka mengalami kerugian dong. Nah, asuransi kelautan itu membantu menutupi atau mengurangi kerugian dari si asuransi kerugian dari pemilik kargo ataupun pengangkutnya. Nah, yang terakhir itu asuransi kredit. Asuransi kredit itu proteksi atas resiko apabila nih ada orang-orang yang minjem uang ke bank atau minjem uang ke seseorang tapi tidak dikembalikan gitu. Ada kemungkinan tidak dikembalikan. Nah, asuransi kredit itu memastikan bahwa si yang pemberi yang lending itu tidak akan mengalami kerugian yang besar ketika si borrowing, si kreditor tidak bisa menyelesaikan kewajibannya. Itu asuransi kredit. Nah, tadi kan kita udah bicara jenis-jenisnya nih, ada 10 nih. Kita recap lagi, ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi bisnis, lalu ada asuransi kendaraan, asuransi aset, asuransi umum, ada asuransi perjalanan, ada asuransi kelautan, dan asuransi kredit. Total ada 10 ya asuransi. Nah, lalu setelah kita berbicara di jenis-jenis dari asuransi, kita akan bicara mengenai prinsip kegiatan usaha asuransi. Total ada 6 prinsip yang dipegang teguh oleh skema asuransi. Yang pertama itu ada insurable interest. Maksudnya apa? Nah, jadi setiap orang itu punya hak untuk mengasuransikan sesuatu yang dianggap memiliki hubungan atau memiliki kepentingan. Maksudnya apa? Ya kayak asuransi kesehatan kan, kesehatan tuh penting ya. Itu, dan biayanya juga tidak terduga. Makanya prinsip insurable interest itu ya si setiap orang itu punya hak untuk mengasuransikan kepentingannya ataupun hal-hal yang sangat berhubungan dengan kepentingan, kurang lebih seperti itu. Lalu ada utmost good faith. Maksudnya apa? Maksudnya adalah itikat baik. Jadi perusahaan dan si nasabah ini dua-duanya memiliki itikat baik. Si nasabah memiliki itikat baik untuk membayarkan preminya secara rutin, dan si perusahaan asuransi juga memiliki itikat baik untuk membantu menutupi kerugian atau mengganti kerugian yang dialami oleh si nasabah apabila ada hal-hal tidak diinginkan terjadi. Lalu ada indemnity, prinsip ganti rugi. Maksudnya adalah asuransi itu prinsipnya adalah menggantikan kerugian yang terjadi dikarenakan ada hal-hal yang tidak terduga atau hal-hal yang tidak direncanakan terjadi. Seperti misalkan kematian, kesehatan, kan nggak ada yang tahu ya. Kita meninggal dunia kapan atau kita sakit kapan. Nah, inti prinsip itu asuransi adalah mengganti rugi dampak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Lalu ada subrogation atau pengalihan hak dari tertanggung ke penanggung. Maksudnya apa? Pengalihan hak di sini adalah jadi ketika tertanggung mendapati kerugian atau beban, nah si penanggung itu akan menanggungnya, akan memindahkan beban-beban itu kepada dirinya, resiko itu kepada dirinya. Sebaliknya, si penanggung juga punya hak untuk mendapatkan premi setiap bulannya. Nah, yang terakhir itu ada contribution, di mana penanggung dalam asuransi, penanggung dan tertanggung itu sama-sama memberikan kontribusi yang adil. Maksudnya adil di sini adalah bukan berarti harus 50-50, tapi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Misalkan si nasabah berkontribusi melalui premi sebesar 100.000 per bulan. Nah, si
si perusahaan asuransi itu berkontribusi dengan siap menanggung beban sebesar 100 juta beban kerugian yang dihadapi apabila si nasabahnya sakit. Kurang lebih seperti itu. Nah, udah beres nih materi untuk hari ini. Kita tadi udah bahas apa aja, pengertiannya udah, sistematis logiknya udah, istilah-istilahnya udah kayak premi, polis, asuransi, dan klaim udah. Nah, kalau dari sisi jenisnya itu tadi ada 10, ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi perjalanan, ada asuransi kepemilikan properti, ada asuransi pendidikan, asuransi umum, ada asuransi bisnis, ada asuransi asuransi kendaraan, ada asuransi kredit, dan juga ada asuransi kelautan. Nah, lalu juga ada 6 prinsip nih. Ada insurable interest, ada utmost good faith, ada indemnity, ada proximate cause. Oh, ini belum terjelaskan tadi. Proximate cause itu penyebab utama paling awal. Maksudnya apa? Misalkan nih bisa aja kan suatu rangkaian peristiwa itu terjadi secara berurutan. Misalkan tadinya dari kecelakaan menyebabkan dia harus dirawat rumah sakit. Ketika dirawat rumah sakit, dia harus menjual rumahnya dan juga menjual apanya. Yang dihitung dalam asuransi itulah kejadian awalnya, kejadian pertamanya. Nah, bukan dampak keseluruhannya, enggak, tapi hanya penyebab awalnya yang akan ditanggung oleh asuransi. Lalu ada subrogation, ada contribution. Nah, Tata belajar mengenai jenis produk akuntansi dan juga prinsipnya itu nggak terlalu susah ya. Nah, karena sekarang belajar itu sudah mudah, maka ayo belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!